mencapai hakikat Allah pada diri, kata daripada sholat ma'rifat ini sering disalahgunakan bagi yang belum memahamkan arti daripada derajat yang tertinggi yang dihalalkan oleh Allah dalam maqam ma'rifatullah. Terlaksananya sebuah hubungan ma'rifat seseorang dengan Allah di dalam sholat, sampailah ma'rifatnya kepada arah sesuatu yang dia inginkan. Tetapi ada juga yang salah mengartikan daripada maksud sholat ma'rifat tadi, sholat orang-orang yang berma'rifat. Memang kebenaran itu akan memisahkan kita dari satu kebodohan dan kesalahan, tetapi tidak juga kebenaran itu mengantarkan kita ke alam kebodohan dan kesalahan, tapi memisahkan kita dari kebodohan dan kesalahan. Apa yang dimaksud kebodohan dan kesalahan? Inilah yang dimaksud orang sebahagian pengenal ma'rifat sering tidak melakukan sholat dan katanya cukup sudah dengan ma'rifat. Ini adalah pemahaman yang sangat salah. Pada makom ibadah, penggunaan ma'rifat ini bukan menghentikan seseorang itu melaksanakan sholat, bukan menghentikan seseorang itu melaksanakan sholat, tetapi meninggikan derajat seseorang itu kepada makom sholat. Bukan seseorang itu berhenti sholat cukup dengan hanya ma'rifat. Syariat itu adalah puncak tertinggi dan awal, puncak awal dan puncak tertinggi. Pada makom kenaikan derajat sholat pada syariat fiddini, syariatun nabiyun dan syariatullah. Ini adalah ketinggian dan derajat yang sangat dimuliakan dalam pencapaian suatu hakikat ketuhanan kepada Allah. Jadi kalau yang dikatakan solatnya orang ma'rifat bukan berhenti dari solat atau la maujudun illallah dalam alasannya, dan itu juga yang melihat katanya, bukan. Ini adalah kesimpulan yang salah. Tetapi dikatakan solat ma'rifat itu, solat orang ma'rifat itu adalah satu orang atau seseorang yang berma'rifat kepada Allah dengan dia melihat wujud Allah semata. Wujud Allah semata menjadi perantara seseorang untuk menuju wujudnya Allah. Jadi dia tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat wujud dirinya Allah yang didirikan sebagai zahirnya Allah yang digerakkan oleh wujud. Bukan ma'rifat ini menghentikan seseorang berbuat syariat, tetapi satu orang atau seseorang menyaksikan perbuatan zahir Allah pada hakikat menjadi diri baginya, digerakkan, dibawa, dan dia menyaksikan kejadian itu, dan dia melihat dirinya digerakkan oleh Allah menuju singgasana wujudullah. Ini yang dikatakan salatnya orang ma'rifat. Lawan dari solatnya orang ma'rifat adalah solat orang sombong. Apa yang dikatakan solat orang sombong? Dia tidak melihat Allah, tapi dia melihat dirinya sendiri. Ini yang dikatakan solat orang sombong. Padahal
Salat itu ihramnya sifat kemanusiaan menuju sifat ketuhanan. Ihram. Maka dia melihat sesosok wujudullah yang berasal dari batin Rabbani, rohani dan nurani, mawujud, berwujud insaniyah, berkodrat Muhammad berupa-rupa pada Adam. Dan dia menyaksikan diri Rabbani ini digerakkan oleh wujud menuju wujud sendiri di alam Baitullah. Ini yang dikatakan salat orang makrifat. Bukan orang makrifat itu berhenti salat. Ini sudah salah pemahaman. Hakikat bertuhan adalah menyembah. Kalau wujud menyembah, zahir Tuhan menyembah kepada wujud batinnya. Setelah zahir dan batin Allah berihram dalam satu kodrat, maka kodrat itu digerakkan berupa af'al dan fi'il menggerakkan. Ini yang dikatakan solat orang makrifat. Jadi bukan orang makrifat itu tidak solat. Solat orang makrifat dia menyaksikan diri Rabbaninya Allah, an'amnya Allah, an batin am terlihat. Jadi yang dia lihat ini adalah wujud batinnya Allah yang terlihat, yaitu hayatnya Allah atau amruhu. Ini yang dikatakan solat orang makrifat. Tapi kalau solat orang hakikat, dia mengumpamakan wujudullah itu adalah menghadap kepada wujud, menghadap kepada wujud. Kalau solat orang makrifat, dia menyaksikan dalam masa masa aku adalah aku yang berdiri menghadap kepada diriku. Marifatnya apa? Orang makrifat tidak melihat dirinya, melainkan dia melihat Allah berwujud dirinya. Inilah yang dikatakan solat orang makrifat. Jadi kalau kita sudah memahami hakikat solat orang makrifat adalah solat yang bertajali Allah pada dirinya, dan dia menyaksikan dirinya adalah sebuah wujud yang menghadap kepada wujud. Jadi bukan orang itu berhenti solat, itu salah. Jadi solat orang makrifat adalah salatul fil mikhrabi. Salatul fil mikhrabi adalah orang yang telah berpindah dari kemanusiaan menuju sifat ketuhanan, berdiri sifat Tuhan, sirna sifat kemanusiaan, menghadap Adam kepada Ka'bah, pecah Ka'bah, berdiri Baitullah. Ini yang dikatakan salat orang makrifat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sering kita dengar di mana-mana, kalau dia sudah tahu jalan makrifat itu dan dia sudah tidak melakukan ibadah lagi, katanya untuk apa lagi? Dia dengan wujudullah aja sudah melebihi. Tetapi ingat, perjanjian dengan Allah al-mukasyafatuhun waridatin alal fil sallu. Kujanjikan pertemuan itu hanya di dalam solat. Jadi kita jangan salah paham, salah mengartikan kalau solat orang makrifat tidak solat, tidak melakukan syariat. Solat orang makrifat adalah solat yang beruntung dari semua solat.
Salat yang tertinggi dari semua perbuatan salat. Sebuah keberuntungan besar. Afkalana fil mu'minin allazi hum salatihim qasi'un. Surat Al-Mu'minin ayat 1 dan 2. Inilah orang yang beruntung, adalah orang yang berilmu, yang khusyuk dalam solatnya. Bagaimana tidak khusyuk? Dia tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat wujudnya Allah, menemui wujudnya Allah. Wujud menemui sebuah wujud, dan itu dalam pensaksian asyhadu. Di dalam pensaksian fardu ain, fardu wajib ain, menyaksikan atau melihat. Jadi tidak ada yang sanggup menghampiri Allah untuk bertemu, apalagi dekat dengannya sehingga bersentuhan saking dekatnya. Bukan membawa kebenaran, akan membawa kesalahan. Adapun dirimu ibarat sebuah urat leher, tapi Allah lebih dekat dari itu. Disinilah kita memaknai amruhu, kodrat yang nyata, batin yang nyata. Ini adalah ruhnya Allah atau hayatnya Allah. Yasin 82. Inilah tubuh lahu, tubuh batinnya Allah yang disebut dengan kun, aku, dan terlihat fayakun, dia. Iman kita tertinggi adalah pensaksian, tapi solat orang makrifat adalah solat makom tertinggi, yang mana dia tidak melihat dirinya lagi. Tapi kalau kita masih melihat diri kita sebagai umat yang berdiri, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Perhitungan Allah dalam tempat, dalam wujud ketuhanan, bukan dalam wujud amaliyah. Perhitungan Allah adalah dalam sifat dan wujud ketuhanan. Dan ini wajib ditembus oleh seorang manusia yang menyadari kalau dirinya adalah hakikat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah yang dimaksud solat orang bermakrifat. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah derajat. Bukan perbedaan satu solat, satu tidak solat. Jadi dengan kita mengetahui, memahami apa yang saya sampaikan tadi, ini puncak hakikat yang paling tinggi. Puncak hakikat yang paling tinggi, orang yang tidak melihat dirinya lagi, hanya melihat wujudnya Allah semata. Maka inilah kebenaran dan derajat yang paling dimuliakan. Dan biasanya orang yang melaksanakan ibadah sholat ma'rifat itu adalah orang yang sudah mutakin. Orang yang sudah mutakin benar-benar orang yang telah takwa, yang tidak memiliki keraguan-raguan lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya tidak ada ragu-ragu lagi bagi seorang yang takwa itu kepada Al-Quran dan imannya. Tapi kalau dia masih memiliki keraguan, sesungguhnya dia bukan orang ma'rifat, bukan orang mutakin, bukan seorang yang sholatnya ma'rifat. Orang yang sholat ma'rifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan la mawjudun illallah, la mawjud illah Allah. Hadirin para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada rahimakumullah.
Dengan adanya kita mengetahui wawasan demi wawasan, marilah kita gunakan untuk menjaga diri kita dari ketakburan, kesombongan. Karena apabila dalam hakikat ini kita belajar dan berjalan, kita ibarat hidup atau duduk di atas ujung jarum. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpeleset jatuh. Inilah kehinaan. Untuk itu mudah-mudahan bisa kita tingkatkan iman kita, apalagi para pencari-pencari ilmu hakikat kepada Allah. Berhati-hatilah dengan keputusan dirimu. Kenapa? Apapun yang kita putuskan adalah hal yang salah, tapi apapun yang diputuskan oleh Allah itu adalah kebenaran. Allah menyuruh kita berpikir, tapi Allah melarang kita berpikir menurut cara kita berpikir. Mudah-mudahan memahami maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Sebagai seorang mursyid, hanya mengingatkan kepada sesama. Kenapa? Karena kewajiban seorang guru menyelamatkan murid, seorang bapak menyelamatkan anak, seorang suami menyelamatkan istri, seorang imam menyelamatkan jamaahnya, seorang rasul menyelamatkan umat, seorang nabi menyelamatkan anak. Insya Allah berbagi wawasan dan ilmu adalah kemuliaan dan hati yang lebih suci.